Halo Spopania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Sekali lagi Mimin mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan. Semangat ya untuk terus berpuasa dan juga jangan sampai bolong-bolong. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang beberapa pesepak bola muslim terkenal yang mungkin kalian tidak ketahui nih. Lantas siapa saja mereka? Apakah kalian penasaran dengan hal tersebut? Wait, sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube ini sehingga kalian tidak ketinggalan informasi dan juga fakta menarik lainnya. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Mungkin banyak dari kalian yang mengenal Mesut Ozil sebagai salah satu pesepak bola muslim terkenal. Mesut Ozil sendiri memang kerap terlihat mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa di saat dirinya berada di atas lapangan sepak bola. Bahkan pesepak bola Jerman itu membaca Al-Quran sebelum pertandingan. Selain Ozil, orang-orang juga mungkin mengetahui Zinedine Zidane. Zidane sendiri adalah salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Zidane mungkin adalah pesepak bola muslim yang paling terkenal yang pernah memainkan permainan ini. Seorang pemain sekali dalam satu generasi. Zidane telah melakukan transisi yang sangat sukses ke manajemen, bahkan memenangkan Liga Champions sebanyak 2 kali dalam 2 tahun bersama dengan Real Madrid. Kemudian yang paling banyak diketahui oleh orang-orang adalah Karim Benzema. Benzema sendiri merupakan salah satu bintang terbesar di skuad Los Blancos. Benzema juga adalah seorang muslim yang cukup taat yang mengikuti puasa di bulan suci Ramadan. Dan selain Ozil, Zidane dan juga Benzema, ada 10 pemain muslim terkenal lainnya yang mungkin tidak kalian ketahui. Lantas siapa sajakah mereka? Di urutan ke-10 ada Emmanuel Adebayor. Salah satu pemain Afrika terhebat dari generasi terakhir yakni Emmanuel Adebayor itu memiliki karir yang sukses di berbagai klub top Eropa. Kita sebut saja seperti Arsenal, Real Madrid, Manchester City, sampai Tottenham Hotspur. Adebayor itu diketahui menjadi mualaf ataupun masuk Islam pada Juli 2015. Mantan striker Spurs itu terlihat mengenakan jubah putih mengambil bagian dalam syahadat. Yang mana seperti kalian tahu bahwa jika kita ingin masuk Islam, kita nanti akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di urutan ke-9 ada Nicolas Anelka. Salah satu striker paling berbakat yang muncul dari Prancis adalah Nicolas Anelka. Nicolas Anelka sendiri itu diketahui masuk Islam dari Kristen ketika dia baru berusia 16 tahun. Fakta lain yang mungkin tidak begitu banyak orang ketahui adalah bahwa Anelka itu bahkan menggunakan nama muslim Abdul Salam Bilal pada tahun 1994. Berbicara tentang dirinya yang menjadi mualaf, Anelka mengatakan, "Saya pada kala itu berusia 16 tahun ketika saya menjadi mualaf atau masuk Islam. Di luar aspek persaudaraan, kepindahan saya tidak mengubah hidup saya. Saya juga sudah hidup dengan prinsip yang sama, menjadi benar dan juga memiliki nilai. Saya juga biasa berpuasa selama Ramadan dikarenakan saya mengagumi orang-orang yang berpuasa di sekitar saya. Apa yang membuat saya masuk Islam adalah bahwa saya memiliki kepastian bahwa Islam adalah untuk saya. Saya juga merasakan hubungan ini dengan Tuhan dan itu mencerahkan hidup saya juga. Saya memiliki keyakinan dalam hati saya bahwa itu adalah agama saya. Saya juga senang menjadi seorang muslim, agama damai, dan saya belajar banyak dari Islam." Berikutnya adalah Marouane Fellaini. Mantan gelandang Manchester United yakni Marouane Fellaini adalah seorang muslim sejak lahir. Lahir dari orang tua Maroko di Tangier dan juga dibesarkan di Brussels. Fellaini memiliki masa sukses di Standard Liège dan juga Everton sebelum mengamankan langkah besar ke raksasa Liga Premier Manchester United. Gelandang agresif ini juga memiliki mantra campuran di Old Trafford. Namun ia juga berhasil memenangkan Piala FA dan juga gelar Liga Eropa bersama dengan Setan Merah. Digunakan oleh Jose Mourinho untuk menggertak pemain di udara, keadaan fisik Fellaini di lapangan kerap mematahkan pertahanan yang keras kepala. Dan pada akhirnya pemain Belgia itu meninggalkan MU pada tahun 2019 dan juga bergabung dengan klub Cina yakni Shandong Luneng. Di posisi ke-7 ada Eric Abidal. Eric Abidal adalah seorang petarung cancer. Legenda Barcelona ini juga kembali setelah menjalani pengobatan kanker untuk bermain di level tertinggi lagi. Ia juga diketahui merupakan seorang pesepak bola yang sangat berprestasi. Mantan bek kiri Monaco ini juga telah memenangkan banyak trofi di seluruh Eropa. Abidal sendiri itu diketahui pindah agama dari Kristen ke Islam pada tahun 2007 setelah dirinya itu menikah dengan mantan pesenam kelahiran Aljazair yakni Hayat Kebir. Berbicara tentang dirinya yang menjadi mu'alaf, Abidal mengatakan, "Semua kemajuan alami, pilihan masuk Islam bukan dikarenakan istri saya, tapi anugerah yang tiba-tiba muncul. Itu benar-benar terjadi di sana, mengalir dan juga membuat saya merasa bahagia.
saya memeluk Islam dengan keyakinan penuh. Di posisi ke-6 ada Granit Xhaka. Bintang Arsenal dan juga Swiss yakni Granit Xhaka telah menjadi bagian penting dari lini tengah tim London Utara itu. Dibeli dari Borussia Mönchengladbach dengan nilai transfer sekitar 35 juta euro, bintang Swiss ini menjalani musim pertama yang lumayan. Mampu memecah permainan dan juga mengatur serangan dengan sama mudahnya, Granit Xhaka setelah masa penyelesaian yang sulit telah menjadi pemain yang sangat penting bagi The Gunners dalam beberapa musim terakhir. Dan memang tidak banyak yang tahu kalau Granit Xhaka ini adalah seorang muslim. Meskipun berkeluarga negaraan Swiss, Xhaka ini merupakan keturunan Kosovo dan Albania, di mana untuk mayoritas penduduknya itu adalah beragama Islam. Ia bahkan tidak malu mengungkapkan identitasnya sebagai seorang muslim. Misalnya nih di saat Hari Raya Idul Adha, ia juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha kepada para followersnya. Berikutnya ada Edin Dzeko. Edin Dzeko diketahui telah memeluk agama Islam sejak lahir. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk Dzeko itu memang lahir dari keluarga muslim. Dan kalian juga pasti pada tahu bahwa untuk Dzeko menjadi salah satu striker yang paling tidak bisa diremehkan di dunia sepak bola. Striker asal Bosnia ini juga sukses dimanapun dia bermain. Misalnya nih untuk klub Bundesliga yakni Wolfsburg, klub Premier League yakni Manchester City, kemudian bersama dengan AS Roma hingga bersama dengan Inter Milan. Menjadi pencetak gol yang produktif, Dzeko menjalani musim 2016-2017 yang menakjubkan, di mana ia mencetak 39 gol dalam 51 penampilan. Seorang superstar yang mutlak di negara asalnya yakni Bosnia, Dzeko juga multibahasa dan juga mampu berbicara 4 bahasa sekaligus. Adapun untuk 4 bahasa yang dimaksudkan adalah bahasa Jerman, bahasa Ceko, Bosnia, dan juga bahasa Inggris. Dan selain itu, Dzeko juga terlibat dalam banyak usaha amal nih dan bahkan menjadi duta UNICEF pertama di negaranya. Di posisi keempat ada Sadio Mane. Sadio Mane adalah seorang muslim yang taat dan juga ia bahkan tidak minum alkohol. Penyerang Senegal itu telah menjadi salah satu pemain paling konsisten di Liga Premier dan juga Mane memuji agama yang dianut dikarenakan memain peran yang besar dalam kesuksesannya. Dalam wawancara sebelumnya dengan Daily Mail, Sadio Mane berbicara tentang pentingnya Islam dalam hidupnya. Adapun untuk Sadio Mane mengatakan, agama adalah sangat penting bagi saya. Saya menghormati aturan Islam dan saya juga berdoa 5 kali sehari selalu. Aku juga tidak akan menyentuh alkohol. Tidak ada konflik antara agama dan juga fakta bahwa saya ingin bermain sepak bola. Saya dibesarkan dengan benar dan dengan cara yang benar. Dan orang tua saya bangga dengan fakta bahwa saya adalah seorang pesepak bola. Lanjut ke pemain yang berikutnya adalah Miralem Pjanic. Dibeli oleh Juventus sebagai pengganti Paul Pogba, Pjanic itu dengan cepat menyelesaikan diri dengan perannya sebagai kepala playmaker untuk Bayern Coneri. Berbakat dengan kemampuan teknis yang luar biasa, keterampilan playmaking, dan juga keserbagunan taktis, Pjanic itu juga luar biasa loh dalam melakukan tendangan bebas. Dan sekarang mewakili Bosnia, Pjanic seperti rekan senegaranya yakni Dzeko juga adalah seorang muslim sejak lahir. Dikenal dikenakan gayanya yang tenang saat menguasai bola, umpan dan juga visi Pjanic yang tajam adalah ciri khasnya. Di posisi kedua ada Franck Ribéry. Salah satu pemain sayap terhebat sepanjang masa yakni Franck Ribéry itu masuk Islam pada tahun 2002 setelah dirinya terinspirasi oleh sang istri yakni Wahiba yang diketahui merupakan keturunan Aljazair. Dia juga bahkan menambahkan nama Bilal setelah menjadi seorang mu'alaf. Berbicara tentang dirinya yang masuk Islam, Ribéry mengatakan lebih lanjut, agama itu adalah hal pribadi bagi saya. Saya juga seorang yang beriman dan sejak saya masuk Islam, saya pikir saya menjadi lebih kuat. Saya juga menjadi lebih kuat secara mental dan juga fisik. Agama itu tidak mengubah kepribadian saya ataupun persepsi saya tentang dunia. Saya juga sholat 5 waktu. Hari di mana saya melakukannya dikarenakan memungkinkan saya untuk dibebaskan dan saya merasa lebih baik setelah itu. Adapun untuk pria asal Prancis itu diketahui adalah penganut Islam yang taat nih, dan bahkan dia juga dilaporkan sangat marah kepada Boateng dikarenakan menyiramnya dengan bir setelah memenangkan Bundesliga pada tahun 2013 silam. Dan yang terakhir adalah Paul Pogba. Salah satu pesepak bola yang paling laku di dunia yakni Paul Pogba adalah seorang muslim yang taat nih sejak lahir. Lahir dari orang tua yang berasal dari Guinea, Paul Pogba bersama dengan saudara laki-lakinya yakni Florentin dan juga Matthias adalah seorang muslim. Menjadi salah satu pemain yang paling berharga di dunia, Pogba juga mampu bermain sebagai gelandang tengah dan dalam peran yang sedikit lebih maju. Adapun untuk Pogba diketahui sudah memutuskan untuk cabut dari Old Trafford di tahun 2022 yang lalu.
Menurut laporan, Pogba juga sudah memberitahu pihak klub bahwa ia akan meninggalkan Manchester United di musim panas. Ia merasa sudah saatnya pergi dari MU dan merasa perlu mendapatkan tantangan baru dalam karirnya. Dan pada akhirnya untuk sekarang Paul Pogba diketahui membela Juventus. Well guys, itu adalah beberapa pesepak bola musim terkenal yang mungkin tidak kalian ketahui. Dan mungkin ada nama-nama yang belum kita bahas, nanti langsung saja komen di kolom komentar dan mungkin bisa kita bahas di part kedua. Well, cukup sekian untuk hari ini dan saksikan update informasi dan juga fakta menarik lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih, sampai jumpa dan salam olahraga.